Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 639 Zhou Tianfang. Apakah kamu sudah mati? Ji Fei lah yang menanyakan pertanyaan ini. Tetapi sepertinya Zhou Tianfang menanyakannya sendiri. Menatap Ji Fei, melihat mayat, dan mencium bau darah, seluruh tubuh Zhou Tianfang sudah gemetar. Ji Fei, meskipun keluarga Zhou kami membunuh orang tuamu, kami hanya membunuh 2 orang. Kamu sebenarnya membunuh lusinan orang di keluarga Zhou kami. Kamu terlalu kejam. Oh, Ji Fei mencibir, meminjam uang butuh bunga, apalagi membunuh seseorang. Aku sudah menderita selama 15 tahun, dan orang-orang seperti ini tidak banyak. Ji Fei sangat tenang. Ketenangan membuat hati Zhou Tianfang bergetar. Apa hubunganmu dengan Long Aotian? Jika Long Aotian tahu kamu membunuh seperti ini, dia pasti akan membunuhmu untuk membersihkan keluarga. Zhou Tianfang, kamu takut? Apakah kamu mencoba menakutiku dengan seseorang yang tidak ada? Zhou Tianfang menelan ludah. Ji Fei, lalu kenapa? Ini menginspirasi saya. Inspirasi apa? Jika tidak sakit, aku tidak akan takut. Anda patah. Ji Fei tiba-tiba melangkah maju dan mengucapkan kata-kata Zhou Tianfang. Tidak ada gunanya merasa takut sekarang. Zhou Tianfang meraung liar dan meninju Ji Fei. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya. Dengan cibiran di wajahnya, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kata-katanya jatuh, tangan jatuh, patah. Di Zhou Tian, ada mulut lain di sisi lain wajahnya. Yang terakhir datang lebih dulu. Zhou Tianfang terhuyung, tinjunya kosong, dan dia hampir jatuh. Zhou Tianfang berteriak dengan malu. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Ji Fei. Sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia seperti mainan di depan Ji Fei. Sangat memalukan, sungguh mengerikan. Siapa kamu? Mata Ji Fei menyipit dan dia berbicara perlahan. Raja Naga. Apa itu Raja Naga? Zhou Tianfang bertanya. Raja Naga darah yang mendominasi dunia barat. Qi Yuan berkata dari samping. Apakah kamu Raja Naga darah? Zhou Tianfang bertanya dengan kaget, merasa pusing dan tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, seolah seluruh tubuhnya jatuh ke dalam gudang es. Meskipun dia berada di kerajaan naga, dia masih mengetahui tentang Raja Naga darah yang terkenal di dunia barat. Hancurkan negara, hancurkan organisasi, hancurkan kelompok, hancurkan keluarga. Selama mereka ingin melakukan sesuatu, tidak ada cara untuk menghindarinya. Sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Sangat kuat sehingga tidak ada yang takut padanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ji Fei di depannya adalah Raja Naga darah yang legendaris. Kamu sangat kuat. Kenapa kamu bertingkah tidak normal akhir-akhir ini? Zhou Tianfang mau tidak mau bertanya. Sederhana sekali, aku menyembunyikan keunggulanku karena Li Ruoxi. Mata Zhou Tianfang membelalak. Alasan terbesarnya adalah saya tidak membunuh siapapun lagi, dan saya sedang dalam masa transisi internal. Masa transisi kekuatan batin, Qing Chang membuat transisiku berhasil, Paman Zhou membuat transisiku benar-benar bersih, dan pengepungan kemarin oleh keluarga Zhou Mu membuatku benar-benar menerobos. Saat dia berbicara, wajah Ji Fei agak bersemangat, bahkan rumit. Di keluarga Zhou yang sama, ada yang ingin membunuhnya, dan ada juga yang ingin melindungi dan membantunya. Zhou Tianfang menutup matanya 2 kali, dan tiba-tiba, haha, Qing Chang, kamu sebenarnya bisa melepaskan cinta dan kebencian. Aku meremehkanmu. Paman Zhou, apakah kamu benar-benar menghargai Long Aotian? Ji Fei, bunuh aku.
Zhou Tianfang mengeluarkan serangkaian emosi, memandang Ji Fei dan berkata. Ji Fei menggelengkan kepalanya dengan dingin. Aku tidak membunuh orang, kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah menyelesaikannya sendiri. Aku akan meninggalkanmu sedikit martabat. Di mana yang lainnya? Kalau begitu matilah seperti mereka. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke tubuh di tanah. Ji Fei, apakah kamu harus membunuhku? Nada suara Zhou Tianfang sedikit melunak. Ji Fei mengangguk. Itu perlu, sebenarnya, alasan kenapa aku ingin membunuh orang tuamu hari itu adalah. Tidak perlu mengatakannya, jangan biarkan aku membencimu. Ji Fei langsung menyela. Ji Fei, tuanmu Long Aotian dan aku sebenarnya. Bang, Ji Fei meninju perut Zhou Tianfang, kamu membuatku membencimu. Engah, Zhou Tianfang memuntahkan seteguk darah, dan seni bela dirinya dihapuskan. Tapi tidak ada kemarahan, sebaliknya, dia menatap Ji Fei dengan sedih. Aku sudah cukup menyedihkan, bisakah kamu melakukannya? Zhou Tianfang, itu sudah cukup, sifat manusiamu sangat tercela, jangan terlalu sengsara saat kamu akan mati. Ji Fei sangat membenci Zhou Tianfang karena keserakahannya terhadap hidup dan ketakutannya akan kematian. Ji Fei, mengingat aku sudah tua dan kamu telah merusak keterampilan seni bela diriku, bisakah kamu? Yi Qiuwan dan saudara perempuannya mungkin masih di bawah tanah menunggumu menyelesaikan rekening saat ini, bisakah kamu menemani mereka? Ji Fei bertanya dengan dingin. Kata-kata, saudari Yi Qiuwan, membuat jantung Zhou Tianfang berdebar kencang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Seorang pria yang membunuh orang tuanya, mengambil istrinya, dan menjadi binatang buas, haruskah dia hidup damai dan puas selama sisa hidupnya? Ji Fei menjadi lebih bersemangat. Ledakan, Zhou Tianfang sepertinya disambar petir, dengan ketakutan di wajahnya. Ekspresi kesal dari Yi Qiuwan dan saudara perempuannya muncul di benaknya. Ji Fei, Zhou Fenghua telah mencintai ayahmu sepanjang hidupnya, tidak bisakah kamu melepaskan aku? Masih belum menyerah, dia tidak tahu malu saat menghadapi kematian. Hahaha, Ji Fei tiba-tiba tertawa. Zhou Tianfang, kamu tidak sebaik bawahanmu ini. Mereka pantas mati dan masih mampu menghadapi segalanya. Tapi kamu sangat menyedihkan. Patah, Ji Fei menamparkan wajahnya. Ini untuk saudari Yi Qiuwan. Engah, Zhou Tianfang muntah darah. Patah. Ini untuk Yi Qiuwan. Jika kamu memiliki cinta tetapi tidak bisa mencintai, hidupmu akan sia-sia. Puff, Zhou Tianfang memuntahkan 2 suap darah. Pipinya merah dan bengkak, janggut putih, serta pakaiannya ternoda merah. Bang-bang, Ji Fei menamparnya 2 kali berturut-turut. Ini untuk orang tuaku. Mereka sekarang berada di bawah tekanan besar dan akhirnya bisa merasa nyaman. Kepulan, batuk, batuk. Zhou Tianfang muntah darah dan terus batuk. Dia seperti ayam lemah sekarang. Ayam lemah yang dipukuli tanpa ampun dan dipermalukan tanpa henti oleh Ji Fei. Sangat memalukan, sangat menyakitkan, sangat tidak berdaya. Ji Fei, bunuh aku. Zhou Tianfang akhirnya tidak tahan dengan penghinaan dan mengambil inisiatif untuk meminta kematian. Haha, Ji Fei tertawa dengan nada menghina. Zhou Tianfang, betapa menyedihkannya kamu. Kamu takut mati ketika aku ingin kamu mati. Kamu sangat terhina hingga kamu ingin mati. Ji Fei, aku akan menunggumu di dunia bawah. Zhou Tianfang meraung dengan marah. Kalau begitu itu tergantung apakah kamu masih punya kesempatan. Aku yakin begitu banyak orang yang mati karena kamu akan sangat berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah datang sehingga mereka akhirnya tahu apa yang mereka lakukan. Ji Fei, kamu
Pergilah ke neraka, kata-kata Qi Yuan tepat sasaran. Bang, dia melangkah maju dan langsung meninju kepala Zhou Tianfang. Kamu sekarat dan kamu masih berteriak, Qi Yuan menarik tinjunya. Mayat Zhou Tianfang yang tanpa kepala mengeluarkan darah dari lehernya, yang sangat mengerikan. Saat berikutnya, ledakan, tubuhnya roboh seperti tembok. Terdengar suara dari tanah, adegan itu sunyi. Hanya Ji Fei dan Qi Yuan yang tersisa. Bau darah yang menyengat seolah mengingatkan orang akan peristiwa berdarah yang baru saja terjadi di sini. Ji Fei melihat ke belakang villa keluarga Zhou dan berkata, "Ini adalah permulaan, setiap orang yang ikut serta dalam menyakiti orang tuaku akan mati." Meski nadanya tenang, aura pembunuhnya melonjak seperti gelombang raksasa. Wow, rumah kayu yang tak terhitung jumlahnya di hutan yang jauh runtuh satu demi satu. Orang-orang mati, rumah itu runtuh, nasib keluarga Zhou sudah berakhir. Qi Yuan terdiam. Tempat itu sunyi, Didi. Pada saat ini, ponsel Zhou Tianfang tiba-tiba berdering. Qi Yuan dengan cepat membungkuk dan mengangkat telepon. Ketika dia melihat nama yang ditampilkan di atas adalah Tuan Zhou, dia tercengang. Raja Naga, lihat, Ji Fei melihatnya dan memikirkan pembicaraan Zhou Zijian sebelumnya tentang Zhou Tai, jadi dia langsung menekan tombol jawab. Zhou Tianfang, apakah Paman Zhou membunuh Ji Fei? Zhou Tai berada di ujung sana dan bertanya dengan keras, tanpa menggunakan tangan. Menurutnya, Paman Zhou akan mudah membunuh Ji Fei. Penatua Zhou, pihak lain pasti punya kabar baik. Benar, dengan kekuatan keluarga Zhou dan kekuatan Paman Zhou, Ji Fei pasti akan mati. Ji Fei meninggal, kamu mengambil alih harta dan istrinya, kan? Orang-orang yang mendukung Zhou Tianfang mulai memujinya satu demi satu. Hasil ada keheningan di ujung telepon. Zhou Tianfang, apakah kamu sudah mati? Bab 640 Ji Fei. Kamu tidak mengecewakanku. Pujian dari semua orang membuat Zhou Tai merasa gembira. Inilah saatnya keluarga Zhou benar-benar menunjukkan kekuatannya kepada dunia luar. Namun Zhou Tianfang tidak menanggapi, yang membuatnya merasa sangat marah. Apakah kamu Zhou Tai? Suara dingin Ji Fei tiba-tiba terdengar. Dipanggil namanya, suaranya dingin. Semua orang di seberang tercengang dan memandang Zhou Tai, tidak mengerti alasannya. Zhou Tai, yang awalnya terlihat sombong dan sombong, merasakan tatapan semua orang, seolah-olah dia telah ditampar. Kesombongannya menghilang seketika, dan wajahnya berubah drastis. Siapa kamu? Suara dingin yang sama bertanya. Hal ini membuat semua orang yang duduk di sebelah Zhou Tai merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Banyak orang dengan cepat menyesuaikan momentumnya untuk beradaptasi. Semua orang melihat ponsel Zhou Tai, penuh rasa ingin tahu tentang Ji Fei di ujung sana. Namaku Ji Fei, seru Zhou Tai. Lalu bertanya dengan marah, mengapa ponsel Zhou Tianfang ada di tanganmu? Aku tidak menyangka IQ-mu serendah itu, Ji Fei berkata sambil mencibir. Ji Fei, apakah kamu ingin mati? Karena tidak menggunakan tangan, semua orang dapat mendengarnya. Zhou Tai merasa sangat malu pada awalnya, tetapi sekarang dia merasa lebih malu dan marah. Ji Fei menggoda, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengikuti sinyal telepon dan membunuhku? Zhou Tai tiba-tiba terdiam, ejekan Ji Fei terlalu langsung dan terus terang. Dia menutup matanya dengan keras dan menahan amarahnya, di mana Zhou Tianfang? Mati, Ji Fei mengatakannya dengan santai dan alami. Zhou Tai tertegun sejenak, lalu berteriak, tidak mungkin, dia tidak bisa mati. Sudah kehilangan ketenangannya dan berteriak keras. Saya memuji Anda karena mengatakan Anda memiliki IQ rendah.
Jika dia masih hidup, apakah menurut Anda dia akan memberikan ponselnya kepada saya? Ji Fei mengejek lagi. Ledakan, kata-katanya seperti bom yang meledak di telinga Zhou Tai, dan tubuhnya bergetar. Zhou Tian dibebaskan sampai mati? Tidak percaya. Tak terbayangkan, di mana Paman Zhou, meskipun Zhou Tai sudah menduga itu tidak baik, dia tetap bertanya. Dia tidak akan mati? Bagaimana saya bisa membunuh Zhou Tianfang? Ah, Zhou Tai berteriak, jantungnya berdarah, di mana ada begitu banyak orang di keluarga Zhou. Mereka semua mati. Nada suara Ji Fei tenang dan lembut. Engah, Zhou Tai merasakan sensasi asin di tenggorokannya, dan seteguk darah muncrat. Dia dengan cepat memegang meja dengan tangannya untuk mencegah dirinya jatuh. Ji Fei, aku tidak percaya. Sederhana saja, Anda melakukan panggilan video dan saya akan menunjukkan adegannya. Anda juga dapat melihat yang terakhir. Lucu. Sarkastik, Zhou Tai langsung memutus sambungan telepon dan segera melakukan panggilan video. Ketika Ji Fei melihatnya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia langsung menekan tombol, dan wajah Zhou Tai segera terlihat. Wajahnya pucat dan janggut putihnya diwarnai merah. Fitur wajahnya garang, dan dia sangat marah. Ji Fei mengerutkan bibirnya dan mencibir, dan langsung memberi isyarat kepada Qi Yuan, yang sudah mulai mengontrol telepon untuk menemukan lokasi Zhou Tai. Ji Fei tersenyum dan menggoda, Zhou Tai, aku tidak menyangka kamu begitu tua dan masih hidup. Ji Fei, cepat dan biarkan aku melihat bagaimana keadaan Zhou Tianfang dan yang lainnya. Ambil kesempatan dan lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Mereka sudah mati. Kenapa kamu begitu ingin bertemu mereka? Ji Fei memandang Qi Yuan dari sudut matanya. Dia masih sibuk. Ji Fei, berbahagialah. Aku tidak percaya. Ji Fei sengaja menunda waktu. Zhou Tai, aku khawatir kamu akan marah dan muntah darah lagi. Jadi aku ingin kamu tenang sebelum membaca. Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bisa mati. Oh, Ji Fei berkata dengan nada bercanda. Kalau begitu kamu harus siap mental, jangan terlalu sedih. Orang tidak bisa dibangkitkan setelah kematian, dan tanda-tanda kematiannya memang. Cukup, coba kulihat. Zhou Tianfang menyela dengan raungan marah. Ji Fei melihat Qi Yuan masih sibuk dan terus mengeluarkan suara tut TSK. Zhou Tianfang, semua orangmu sudah mati dan kamu sendirian. Jika kamu mati karena marah, tidak ada yang akan mengambil tubuhmu. Betapa menyedihkannya kamu. Ji Fei, kami memiliki sekelompok orang yang akan membunuhmu. Orang-orang di sekitar yang mendukung Zhou Tai meraung. Ji Fei mencibir, sepertinya pihak lain sedang bersama. Qi Yuan masih sibuk, dengan ekspresi serius di wajahnya. Ji Fei diam-diam merasakan di dalam hatinya. Tampaknya bagian dalam gerbang merah dijaga dengan sangat baik, dan bahkan Qi Yuan tidak dapat menerobos masuk. Tapi kemudian saya memikirkannya, organisasi misterius seperti itu telah menyinggung banyak musuh. Jika bisa ditemukan secara langsung, bukankah mudah untuk membunuhnya? Wajahnya serius dan dia tenggelam dalam pikirannya. Ji Fei, kamu pasti sengaja berbohong. Kamu bahkan mungkin telah mencuri teleponnya. Orang di sebelah Zhou Tai berkata dengan marah. Bang, pada saat ini, ponsel yang dikendalikan Qi Yuan mengeluarkan suara ledakan dan dirusak oleh serangan balik lawan. Qi Yuan melompat ke samping dan terus menjabat tangannya. Untunglah saya cepat bersembunyi dan tidak ada yang terluka, namun pakaian saya rusak di beberapa tempat. Wajah Ji Fei menunjukkan kesungguhan. Tujuan menginginkan video tersebut adalah untuk lebih mengetahui lokasi lawan dan menemukan pintu merah secara langsung. Dia menekan penyesalan di hatinya dan berkata, karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya.
Ia mengarahkan kamera ponselnya langsung ke tubuh yang tergeletak di tanah. Zhou Tai mencibir, "Bagaimana kamu bisa membunuh begitu banyak orang? Apakah kamu memiliki kekuatan?" "Saya tidak setuju." Zhou Tai tidak mengucapkan kata terakhir, "surat." Karena dia mempercayainya, melihat mayat-mayat di tanah tanpa kepala atau organ dalamnya rusak, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Metode pembunuhannya terlalu kejam. Metode pembunuhannya terlalu kejam. Metode pembunuhannya sangat mengejutkan. Para tetua Hongmen lainnya yang datang untuk menonton juga terkejut. Sekte merah mereka membunuh orang. Tapi ini pertama kalinya saya melihat metode pembunuhan dan pembunuhan sebanyak itu. Ini sungguh melampaui kata-kata, mengejutkan. Sangat terkejut, berdebar, Lu Guxiang duduk di tanah. Dia sebelumnya merasa sangat menyedihkan karena keterampilan seni bela dirinya dihapuskan, dan dia sudah sangat membenci Ji Fei. Namun, melihat kematian keluarga Zhou saat ini, dia tahu bahwa dia beruntung masih hidup. Zhou Tai bergoyang 2 kali, nyaris tidak berpegangan pada meja untuk berdiri diam. Ji Fei, kamu terlalu kejam." Ia merasa tidak ada kata lain yang bisa digunakan untuk menggambarkannya kecuali kata ini. Begitu banyak orang, begitu banyak nyawa, dia dibunuh begitu tiba-tiba. Sungguh tidak terbayangkan, bahkan membuat kulit kepalanya terasa mati rasa. "Apakah ini kejam?" Ji Fei Yun bertanya dengan tenang. Zhou Tai dan yang lainnya tercengang, "Bukankah ini kejam? Siapa Ji Fei ini? Ketika kamu membunuh orang tuaku dan memburu aku serta pengurus rumah tangga tua itu, tahukah kamu apa itu kekejaman? Kamu meminta Paman Zhou untuk membunuhku. Apa kamu tidak tahu apa itu kekejaman? Membunuh rakyatmu disebut kekejaman. Apakah dunia ini didominasi olehmu? Apakah kamu memiliki kemampuan itu?" Pertanyaan demi pertanyaan tanpa ampun. Zhou Tai dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. "Ingat, hari ini hanyalah permulaan. Mulai sekarang, selama kamu adalah anggota Sekte Merah dan beritahu aku, keluarga Zhou akan menjadi panutan." "Ji Fei, kamu terlalu sombong." "Merah, pintu." "Tidak." "Menghancurkan." "Sumpah, tidak." "Berhenti, berhenti." Ji Fei mengucapkan setiap kata, menyebabkan seluruh ruang konferensi meledak. "Ji Fei, kamu sedang mencari kematian, kami harus membunuhmu." "Ji Fei, tunggu saja dan mati." Mendengus, itu semua pembicaraan yang membosankan. "Apakah kamu ingin menjadi Lu Guxiang kedua? Aku menunggumu di Ningjiang. Ayo, ayo, siapa yang berani datang?" "Mendominasi, sangat bangga, haha." Ji Fei tertawa liar. Zhou Tai menjadi sangat gila. "Ji Fei, aku akan membunuhmu sekarang." Klik, hancurkan ponsel Anda dan berjalanlah keluar. Adegan itu sunyi, Zhou Tai marah, Ji Fei dalam masalah. Wanita cantik yang tersenyum di ruangan lain tersenyum, seperti gunung es dan teratai salju yang bermekaran, sangat cantik. Hanya itu membuat orang merasakan kedinginan yang tak bisa dijelaskan. Dia bergumam, "Ji Fei, kamu tidak mengecewakanku." Bersambung.